Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Jajaran Reskrim Polsek Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang meringkus 2 pasang gay terkait kasus pemerasan dan pengancaman. Kota Pekalongan, Jawa Tengah terancam tenggelam dikarenakan posisi daratan lebih rendah dari permukaan air laut maupun sungai. Penggunaan anggaran refocusing COVID-19 sebesar 42 miliar rupiah dipertanyakan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, dan inilah Yunus lengkapnya. Pemirsa, seorang nelayan Pulau Bakung, Kabupaten Lingga dikabarkan hilang. Ia diduga terjatuh ke laut. Sementara di Karimun, sebuah kapal kayu dikabarkan hilang kontak, menyebabkan 1 orang nelayan masih dalam pencarian tim SAR. Tim Gabungan Pencarian dan Pertolongan SAR melakukan operasi pencarian terhadap Syahrizal Gunawan berusia 42 tahun yang hilang diduga terjatuh ke laut. Pelaksana Harian Kepala Kantor Basarnas Tanjung Pinang Miswandi mengatakan, Syahrizal Gunawan diketahui hilang diduga terjatuh ke laut oleh istrinya saat terbangun tidur sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan tidak melihat korban di sekitar kelong. Ditambahnya, atas kejadian itu istri korban melaporkan ke warga setempat guna meminta pertolongan atas hilangnya korban. Upayanya kita menurunkan satu tim dari Lingga, Korpos Lingga ke lokasi kejadian, Pak. Sementara itu di Karimun, seorang nelayan Muhtar berusia 40 tahun yang merupakan warga desa Parit di Karimun, Kepulauan Riau juga dilaporkan hilang saat melaut pada Selasa 10 Agustus. Miswandi membenarkan adanya operasi SAR kedua di Karimun dikarenakan terjadinya kecelakaan kapal kayu pompong nelayan hilang kontak di perairan Pulau Kubu dan Gading Kundur Karimun. Dan terjadi lost contact pompong nelayan. Seharusnya itu dia berangkat pada 08.08.04.30. Seharusnya 08.08.14.40 sudah sampai di rumah, tapi sampai sekarang belum pulang. Dari anggota DPR Pak Heri Suwardi, kantor SAR Tanjung Pinang menggerakkan timnya yaitu Posar Tanjung Balai Karimun untuk mengaksi ke lokasi, bergabung dengan tim SAR yang ada yaitu dari TNI, dari Polairut, dari masyarakat Tagana sudah bergabung di lokasi, Pak. Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai Karimun dan tim SAR gabungan telah bergerak ke lokasi dengan jarak 26 nautical mile dari Pelabuhan Satpol Air Polres Karimun. Dari Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pemerintah menetapkan Kota Tanjung Pinang untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 penyebaran COVID-19. Kota Tanjung Pinang turun level dalam penanganan kasus COVID-19. Setelah sebelumnya berada di level 4, kini pemerintah pusat memutuskan status beberapa wilayah di Kepri berada di level 3. Ibtu Murbani, salah satu perwira kepolisian yang berjaga di pos penyekatan kilometer 14 mengatakan, penurunan level PPKM di Tanjung Pinang membuat jajarannya bersiap meninggalkan posko penyekatan pada hari ini, Rabu 10 Agustus. Kelengkapan di pos penyekatan seperti rambu lalu lintas telah diambil kembali oleh Satlantas Polres Tanjung Pinang. Sementara kami masih standby di sini untuk penjagaan, kami masih ada di sini untuk penyekatan. Sudah selesai pada hari Selasa. Untuk rambu-rambu di jalan sudah diambil oleh satuan lalu lintas dan dishub.
Dari pantauan di lokasi beberapa perbatasan Tanjung Pinang Bintan, kendaraan telah dapat berjalan lancar tanpa adanya pemeriksaan, baik untuk transportasi umum maupun pribadi. Sementara itu, Koordinator Prokes Tanjung Pinang, Surjadi, mengatakan, penyekatan tidak akan dilakukan, tetapi pihaknya akan berdiskusi dengan beberapa instansi terkait seperti kepolisian. Karena kita sudah sama level dengan Bintan ya. Nah, artinya kemungkinan besar nanti akan saya belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan tidak kita lanjutkan ya gitu. Tapi ini akan kami diskusikan dulu dengan teman-teman di kepolisian terutama. Karena memang di SM Mendagri juga Inmendagri yang terbaru juga tidak secara rinci diatur. Tapi ini semua kebijakan kita akan kita atur, kita sesuaikan dengan kondisi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Alam Nudin, UTV mengabarkan. Wilayah Jawa dan Bali tetap melangsungkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 hingga 16 Agustus mendatang. Pada kebijakan kali ini juga mulai diterapkan aturan wajib vaksin dosis kedua bagi pengunjung mal. Dalam kebijakan PPKM level 4 kali ini terdapat relaksasi di berbagai sektor. Salah satunya sektor ekonomi dengan mengizinkan mal dan pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Dengan ketentuan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% dari batas normal. Tak hanya itu, para pengunjung juga diwajibkan untuk membawa kartu vaksinasi dosis kedua untuk dapat memasuki pusat perbelanjaan. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyambut baik kebijakan tersebut. Menurut Yana, syarat membawa kartu vaksin bagi para pengunjung mal akan memberikan rasa aman bagi semua orang yang berada di mal. Bahkan untuk membangun herd immunity atau kekebalan tubuh di Kota Bandung, pihaknya akan melakukan vaksinasi di tempat atau penyuntikan vaksin on the spot di setiap pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Yana mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar untuk memfasilitasi program vaksinasi on the spot tersebut. Saya sudah minta ke Bukadis Perdagangan untuk bicara dengan teman-teman asosiasi mal, disiapkan juga ruangan untuk vaksin. Jadi kalau ternyata ada pengunjung malnya itu belum divaksin, bisa dilakukan vaksin di situ. Jadi pagi tadi saya udah koordinasi dengan Weli, termasuk saya juga udah minta vaksinnya ke Ibu Kadis Provinsi. Karena kan pengunjung mal belum tentu warga Kota Bandung. Jadi butuh vaksinnya dari Provinsi, dan insya Allah tadi Bu Kadis vaksin on the spot. Saat ini status Kota Bandung masih berada di level 4 penyebaran COVID-19. Namun dalam seminggu terakhir situasinya mulai menurun, yang ditandai dengan menurunnya kasus aktif dan keterisian rumah sakit pasien COVID-19 pun menurun hingga 48,60%, jauh di ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO. Dari Bandung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Penggunaan anggaran refocusing COVID-19 sebesar 42 miliar rupiah dipertanyakan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Bahkan DPRD menilai Pemkot Kota Tanjung Pinang tidak transparan dalam penggunaan anggaran COVID-19 tahun 2021. DPRD Kota Tanjung Pinang akan menyurati pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mempertanyakan penggunaan refocusing anggaran COVID-19. Sebab dari kacamata lembaga legislatif, penggunaan anggaran yang direfocusing tidak menyentuh ke masyarakat. Tidak adanya data perubahan terakhir pada daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD maupun pemerintah Kota Tanjung Pinang menjadi tolak ukur utama DPRD dalam melakukan penilaian ini. Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Pinang Nova Liandri Fatir mengatakan, rapat paripurna penyampaian pidato nota pengantar kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA dan PPAS APBD Perubahan 2021 pun batal terlaksanakan, dikarenakan pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak siap. Yang didata sama kami adalah DIPA pertama, itu sekitarnya tidak sampai 40 miliar, 30 berapa miliar. Dan itu kami belum nampak kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat. Kami memintakan DIPA yang terakhir yang sekitar 42 atau 44 M itu pada saat pembahasan Banggar kemarin pada hari
Jumat itu mereka tidak bisa mengasih data tersebut. Nah ini kami meminta kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang ini serius. Dan pada hari ini juga Senin, ini adalah jadwal tentang nota pembahasan KUA PPAS dan mereka juga tidak siap. Artinya kepala daerah ini harus menyikapi serius ini masalah hidup orang banyak. Jadi kemana anggaran-anggaran pemerintah Kota Tanjung Pinang kok tidak bisa dikasih tidak transparan kepada kami wakil rakyat maupun masyarakat. Di zaman sekarang ini semua bisa mengakses data, tapi mereka tidak mau mengasih data. Ini suatu tanya-tanya besar bagi kami, kenapa pemerintah Tanjung Pinang tidak serius. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Jajaran Reskrim Polsek Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang meringkus 2 pasang gay terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pria warga Kota Tanjung Pinang berinisial HA. Jajaran Polsek Bukit Bestari meringkus 4 pasangan gay di Anjung Cahaya, kawasan tepi laut Kota Tanjung Pinang. Modus 4 pelaku berinisial AM, AN, JM, dan DS melakukan pengancaman terhadap korban dengan menodongkan sebuah gunting dan akan menyebarkan video mesum korban dengan salah satu temannya. Kapolsek Bukit Bestari Ajun Komisaris Polisi AKP Anak Agung Madewinarta mengatakan, kejadian itu berawal keempat tersangka ini mendatangi indekos korban yang berada di Kelurahan Seijang, Kota Tanjung Pinang. Beralasan ingin menagih uang sebesar 2 juta rupiah setelah korban melakukan hubungan badan dengan salah satu temannya berinisial AM. Namun korban yang merasa tidak pernah melakukan hubungan tersebut sehingga ia menolak menuruti permintaan para tersangka. Para tersangka lantas merampas barang pribadi korban karena korban tidak mau menyerahkan uang. Keempat tersangka mengambil paksa tas korban juga mengambil 2 unit handphone dan dijual. Atas kejadian itu, korban merasa dirugikan dan mendatangi kantor Polsek Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang untuk membuat laporan polisi. Dan korban juga diancam dengan menggunakan gunting. Lalu handphone itu dibawa oleh tersangka. Ya, jadi sebagai jaminan bahwa si korban akan bertemu dia lagi. Tetapi kenyataan setelah mengancam tersebut, para tersangka pergi membawa barang milik korban dan sesuai pengetahuan korban, barang-barang yang ada di tasnya tersebut, 2 handphone itu dijual oleh tersangka. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Tenaga kesehatan di Kota Batam dan Tanjung Pinang mendapatkan booster vaksin atau dosis ketiga suntikan vaksin. Suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19 menggunakan vaksin Moderna ini dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19 pada nakes. Direktur Rumah Sakit Hajah Bunda Halimah Batam, Dr. Ibrahim, mengatakan efikasi vaksin akan mengalami penurunan, sehingga diperlukan dorongan kekebalan tubuh untuk para tenaga kesehatan melalui suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19. Sebagai salah satu nakes yang mendapatkan vaksin dosis ketiga pada gelombang pertama di Batam kemarin, ia juga memastikan penyuntikan vaksin campuran untuk para nakes tidak menjadi persoalan. Kalau ini 86% efikasinya. Dari Amerika ya? Atau Eropa? Moderna. Eropa atau Amerika? Amerika. Ini sumbangan, ya untuk nakes ini sumbangan dari Amerika. Dari Bapak sendiri, Oke, makasih banyak. Dari Bapak sendiri Pak, sebagai nakes juga kan harapannya? Ya, harapan saya bahwa dengan vaksinasi ketiga ini kami terima kasih kepada pemerintah yang Menurutnya, pemberian vaksinasi untuk nakes harus segera didahulukan, sebab para nakes berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Ia juga menjelaskan, vaksin booster merek Moderna memiliki daya lindung yang lebih hebat dibandingkan merek Sinovac. Di Tanjung Pinang, vaksinasi dosis ketiga juga telah dilangsungkan sejak 2 hari ini. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang, Yunisaf, mengatakan, vaksin Moderna akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan kasus COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Ia pun berharap dengan adanya vaksinasi tersebut, imun para tenaga kesehatan dapat terbentuk lebih kuat, sehingga dapat terhindar dari COVID-19 walaupun setiap hari berkontak langsung dengan pasien positif. Untuk itu, menimbulkan kekebalan itu, dan mudah-mudahan ini efeknya sangat membantu lah untuk tenaga kesehatan, terutama yang
berhubungan langsung dengan pasien COVID. Ada bedanya nggak Pak vaksin 1, 2 sama ketiga ini? Maksud bedanya? Maksudnya efeknya dari masing-masing vaksin? Enggak, sama aja. Dari Kepulauan Riau, Engesti Pedro, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, Kota Pekalongan, Jawa Tengah terancam tenggelam dikarenakan posisi daratan lebih rendah dari permukaan air laut maupun sungai. Ancaman tenggelamnya Kota Pekalongan semakin terlihat jelas. Pemandangan Kota Pekalongan dari udara di sejumlah lokasi tampak air masih menggenangi pemukiman padat penduduk. Prediksi tenggelamnya Kota Batik ini pun diperkuat dengan hasil penelitian ahli geodesi Institut Teknologi Bandung ITB. Hal ini disebabkan tanah Kota Pekalongan merupakan tanah muda. Banyaknya sumber bor untuk keperluan industri juga turut mempercepat terjadinya penurunan tanah. Terjadinya penurunan muka tanah juga terlihat di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara. Terlihat posisi daratan lebih rendah dari permukaan air laut maupun sungai. Pemukiman warga pun tampak jelas berada di bawah tanggul sungai, sehingga air buangan dari saluran harus dipompa ke atas tanggul lalu dialirkan ke sungai. Upaya mengurangi dampak maupun memperlambat kecepatan penurunan muka tanah yang tercatat mencapai 6 cm per tahun pun dilakukan. Pemkot Pekalongan beberapa tahun belakangan tidak lagi mengizinkan penggunaan air bawah tanah serta memberikan syarat ketat berdirinya bangunan bertingkat. Bahwa penurunan muka tanah di Kota Pekalongan ini yang tertinggi di Indonesia. Ini secara riset yang sudah dilakukan bahkan di dunia, tetapi itu saya belum melihat risetnya seperti apa. Kalau penurunan muka tanah ini paling tinggi di dunia, memang kalau kita tidak menentukan langkah-langkah, ini dari ITB sudah pernah melakukan kajian, melakukan penelitian, melakukan seminar, semuanya sudah pernah dilakukan. Memang kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya bisa jadi tahun 2035 ini Kota Pekalongan betul-betul tenggelam. Kondisi penurunan muka tanah juga ditandai dengan meluasnya banjirop disertai ketinggian air yang terus bertambah sejak tahun 2010. Saat ini permukaan air sungai tercatat lebih tinggi 1,7 meter dari daratan sebelum mengalami peninggian. Meninggikan setiap rumah itu hampir seluruh di Panjang Wetan itu seperti itu. Jadi tinggian sampai berapa Pak? Ya biasanya tidak langsung, biasanya 50 cm atau 70 cm. Kalau Bapak sendiri total peninggian rumah sampai berapa? Sudah 1,7. 1,7 meter untuk peninggian rumah. Iya. Bawahnya aja, lantainya aja Pak yang ditinggikan ya? Itu sudah berapa? 3 kalian itu 3 kali. Seperti yang diketahui, Kota Pekalongan berdiri di atas tanah aluvial muda atau tanah yang berusia muda, sehingga secara geologis tanah yang ada di bawahnya tidak memiliki kepadatan yang cukup. Ironisnya, kondisi tersebut diperburuk oleh aktivitas ekonomi yang sangat membebani, seperti pengeboran sumur bawah tanah. Dampak dari kondisi tersebut, air pasang atau rob maupun banjir makin sering terjadi berlangsung lebih lama. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah pusat memutuskan kembali memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis wilayah Jawa dan Bali mulai 10 hingga 16 Agustus mendatang. Selama masa PPKM, pemerintah meminta masyarakat tetap waspada terhadap virus SARS-CoV-2 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memasifkan kegiatan 3T, yakni tracing, testing, dan treatment, atau pengujian, penelusuran, dan perawatan. Hal itu disampaikan Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan dalam paparan media yang digelar secara virtual pada 9 Agustus malam. Menurut Luhut, PPKM level 4 yang diterapkan pada 26 Juli hingga 9 Agustus lalu telah membawa perbaikan di skala nasional dibanding sebelumnya. Di antaranya terkait turunnya kasus konfirmasi harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan hingga persentase tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19. Namun sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan sejumlah ahli, akhirnya pemerintah memutuskan PPKM kembali diperpanjang. Arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini,
akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara lebih detail. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat diperpanjangnya PPKM tersebut, pemerintah akan mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai desa. Tim Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Hari ini media sosial Twitter dihebohkan dengan sosok Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang ditangkap KPK dalam kasus korupsi dana bansos COVID-19 ini menjadi pembicaraan terbanyak di laman media sosial tersebut. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang kini terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19, meminta kepada hakim untuk membebaskan dirinya saat video konferensi pers bersama majelis hakim di gedung KPK. Permintaan Juliari yang seolah tak bersalah ini membuat warganet marah sekaligus gemas dan membanjiri laman Twitter dengan meme satir dan komentar pedas. Juliari menduduki tangga trending topik nomor 2 se-Indonesia setelah dirinya meminta majelis hakim untuk membebaskannya karena merasa tersakiti. Warganet menganggap permintaan Juliari untuk bebas itu dianggap lucu dan tak tahu diri. Hingga saat ini, meme Juliari terus berseliweran di Twitter dan caci maki pun tak terlewatkan. Ada juga yang merasa heran mengapa Juliari merasa tersakiti dan tak bersalah. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.